Halo selamat malam Sobat WK dan Tribuners juga teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Joanny Tari dan tentunya dengan rekan saya yang udah pasti sebelum gue sebut nama lo nggak sabar rupanya udah kebelet rupanya malam Jumat soalnya dan dengan narasumber kesayangan kita yang kemarin kapan ya beberapa waktu lalu udah bikin heboh se-Kabupaten Bekasi. Luar biasa. Selamat malam Dokter Binsar. Selamat malam. Makin happy dia makin terkenal rupanya nih Dok ya. Terkenal ya betul. Terima kasih loh Dok kemarin jadi narasumber kita dan responnya tuh luar biasa banget gitu ya dokter ya. Warga Bekasi baru pertama kali ngeliat kali ya langsung dengan gambarnya fenomenal membahana. Tapi ditunggu loh teman-teman kalau misalnya ada yang mengundang kita satu tim gitu ya boleh diundang di bawah ini ya gitu. Dokter Binsar selalu pasti mau kasih edukasi yang wah keren yang makin menggelegar gitu ya. Baik seperti malam ini tema kita ini tuh sebenarnya udah sering dibicarakan tapi banyak banget dok yang minta aduh gimana dong tolong dong bahas dong mengenai ejakulat. Nah, karena kan banyak mitos di luar sana nih dok. Apakah cairan ejakulat itu mempengaruhi kesuburan seorang pria atau keperkasaannya? Nah, cuma banyak juga yang salah kaprah antara cairan ejakulat atau cairan mani sama atau enggak sih? Mungkin dokter bisa jelasin itu dulu ya. Silakan dokter. Ini luar biasa nih pertanyaannya nih ya, Mbak Ari. Langsung ditanya gitu. Ya, kita bertanya apa tentang namanya cairan ejakulat ya. Pembaca Tribun Warta Kota memang secara yang namanya medis atau secara ilmu kedokteran bahwa cairan ejakulat itu punya standar, Mas Abran, Mbak Ari ya. Jadi standarnya adalah dia warnanya putih seperti mutiara, baunya khas, dan dia memang bagusnya itu kental. Ya. Cuman ada kendala dikala usia middle up pertengahan ke atas 50-60 ke atas banyak dikeluhkan itu mencair. Oh lebih cair lebih gitu cair. Ya? Dan yang kedua, nah biasanya frekuensi untuk nyemprot atau refleks ejakulasi itu sekitar 2-6 kali. Ya, jadi namanya seorang pria orgasme tandanya kan dia harus ejakulasi. Ya, tahu kan Mas Abran ejakulasi kan? Tahu. Pernah nggak, Bran? Pasti. Oke. Dites dulu dok, takutnya dia gimana? Takutnya lupa. Ya. Oke, dok lanjut dok. Dokter nggak bosan lah ya. Iya. Jadi 2-6 kali semprotan ya. Nah, biasanya, nah ini betul tanda keperkasaan karena apa? Di dalam yang namanya kondisi medis Mbak Ari, ternyata penurunan hormon testosteron menyebabkan refleks ejakulasi itu melemah. Oh gitu. Makanya banyak pria-pria 60 tahun ke atas mengeluhkan kok seperti ingus ya Pak Dokter. Tahu kan ingus? Cair. Sabran tau ingus kan? Tau. Cuma meler doang gini. Turun sendiri. Nggak nyemprot Pak Dokter dibilang. Jadi udah nggak nyemprot terus cair lagi. Nah, sehingga akhirnya itu tanda-tanda gangguan ejakulasi. Hati-hati kalau itu tidak diatasi akan nanti menyebabkan bisa hilang. Nah, banyak pria-pria usia 65 tahun ke atas mengeluhkan ejakulasi bahkan nggak ada. Sama sekali nggak ada gitu? Sama sekali atau minimal. Jadi kalau nggak ada gitu dia ngeluarin apa dok? Ya hanya pokoknya ngeluar tapi kosong. Nah itu bukan seorang pria yang bekas operasi prostat. Kita sudah tahu ya, udah pernah ngobrol toh. Bekas operasi prostat pasti refleks ejakulasinya nggak ke depan. Awalnya pasti ke belakang. Retrograde ejaculation. Jadi dia waktu habis operasi prostatnya diambil, refleks ejakulasinya pasti nggak keluar. Dia pasti ke belakang, ke kandung kemih. Itu tidak itu. Memang tanda keperkasaannya dalam artian androgennya, hormon testosteronnya menurun. Sehingga menyebabkan refleks ejakulasinya melambat, bahkan tidak lagi kental, mencair, dan jumlahnya normal itu 2-6 ml. Normal. Itu berkurang.
Nah, jadi kita bisa bayangkan Mbak Ari, tidak usahlah usia tua. Pria-pria usia 40, 30 yang mengalami kadar androgen atau hormon testosteronnya berkurang, itu sudah terganggu yang namanya ejakulatnya. Nah, tanda ejakulat ini menjadi problem pada waktu kalau di usia produktif ejakulatnya sedikit, bisa kita bayangkan mungkin juga spermatozoa yang ikut di dalamnya juga sedikit. Nah, sehingga infertil lah pasien itu atau yang bersangkutan, laki-laki yang bersangkutan. Jadi, secara tidak langsung sebetulnya tanda dari cairan ejakulat ini, saya setuju nih bahwa keperkasaannya itu sudah mulai menurun. Ya, karena itu banyak kasus seperti itu, begitu ya. Dokter, kalau dilihat misalnya frekuensi ya, misalnya seorang pria berhubungan seminggu sekali atau setiap hari gitu. Setiap hari ya. Itu pengaruh kental dan cair nggak? Secara tubuh, secara fisiologi sebetulnya tidak. Kalau tubuhnya sehat. Jadi buat pembaca Tribun Warta Kota yang pria nih, saya kasih tahu mau sekali sehari, seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau sebulan sekali. Sebetulnya bugar, itu kalau dia bugar, it's no problem. Pasti kental, warnanya putih mutiara, baunya khas, jumlahnya 2-6 cc. Menjadi masalah kalau dia tidak bugar Mbak Ari. Jadi refleksnya melemah. Cuma seperti cairan ingus, cairan pilek yang keluar, tidak ada menyemprot. Dan dia mencair. Nah, itu. Itu kalau kayak gitu tuh bisa kelihatan di si wanitanya nggak sih dok? Karena gini dok, ini lanjutan pertanyaan dulu ya dok. Ini saya bertanya ini karena sebenarnya ada pertanyaan sebelumnya. Betul. Jadi kan waktu itu tema-tema ini saya share dulu kan ke grup-grup gitu. Ada yang tanya gini, dok apakah kalau seorang pria suami pasangannya itu setelah berhubungan kemudian mengeluarkan cairan ejakulat pastinya ya dok. Kemudian itu kayak ada sisanya, ya. Jadi dia bilang ada sisanya di yang keluar dari si wanitanya. Nah itu apakah itu dia masih dibilang subur atau memang itu normalkah atau bisa dibilang dia harus sudah memeriksakan diri ke dokter karena cairannya sudah terlalu encer gitu. Ya, ini banyak pertanyaan Mbak Ari, Mas Abran dan juga pembaca Tribun Warta Kota. Ada banyak pertanyaan begini, waktu hubungan seks, lalu cairan ejakulatnya itu keluar. Nah, ya dok. Is it normal? Apakah itu normal? Itu normal. Sisaan gitu kali. Iya dong. Emang cairan ejakulat begitu masuk langsung masuk semua ke mulut rahim, masuk ke tidak. Pasti ada yang keluar. Jadi kalaupun itu keluar itu normal. Karena ada banyak mitos Mbak Ari di luaran sana ya, Mas Abran. Mitos di luaran sana itu yang namanya cairan ejakulat itu tidak boleh keluar, nyimpen. Ya enggak lah. Kan dia keluar cuma di lubang vagina. Masuklah spermatozoanya ke dalam mulut rahim, serviks. Masuk dia untuk mencari sel telur. Persoalannya itu spermatozoa. Cairan ejakulat yang kita baca ini, cairan ejakulatnya ada di mana Mbak Ari? Ya di liang sanggama, di vaginanya, keluar dia. Jadi normal itu. Jadi bukan jadi kayak tanda itu udah nggak subur gitu lah. Itu adalah problem yang saya katakan kalau dia tidak hamil-hamil berarti cairan ejakulat isinya apa Mas Abran? Sel spermatozoa, bukan selnya. Berarti kalau dia mandul tidak hamil-hamil, selnya di dalamnya yang mungkin jumlahnya kurang atau tidak ada atau selnya lambat, nggak sehat begitu. Bukan cairan yang nggak boleh keluar lagi. Oh, nggak bisa, cairan pasti keluar. Makanya biasanya kan dibersihkan sama si yang bersangkutan, si wanita. Karena dia harus keluar, bukan berarti dia manteng itu masuk ke mulut rahim, nggak itu. Selnya yang masuk ke mulut rahim. Nah, begitu. Apalagi udah campur itu ya, Dok. Artinya perlu masih wanitanya ya dok. Ya, dan yang kedua kenapa ini satu pokok yang bagus, pikiran yang bagus. Hari ini ternyata Mbak Ari, Mas Abran, kasus infertilitas itu adanya antibodi antisperma. Apa tuh dok? Antibodi antisperma itu di mulut rahim. Ini sekarang kasusnya banyak. Secara
pria itu spermatozoanya banyak, lalu sehat, ya, gesit, tapi ternyata si wanitanya telurnya banyak, tubanya bagus, ya, semuanya tidak ada kelainan, tapi ternyata apa? Antibodi anti sperma. Jadi sperma begitu disemprot itu masuk dia ejakulasi si prianya di dalam liang sanggama atau vaginanya, keluarkan ejakulatnya. Ya. Nah, spermanya kan keluar nih. Seret. Spermanya keluar nih. Nah, masuk ke mulut rahim dong. Ya. Baru masuk ke telur toh. Nah, begitu dia masuk ke mulut rahim dibunuh. Sama namanya antibodi itu di serviks atau mulut rahim itu. Matilah itu sperma semua. Yang dari wanitanya berarti? Dari wanitanya. Oh. Itu kasus yang mulai banyak terjadi sekarang. Genetik atau gimana, Dok? Saya katakan bisa genetik, bisa tidak. Ya, jadi hari ini problem infertilitas itu mulai banyak. Pertama antibodi anti sperma, lalu yang kedua spermanya yang jelek, memang namanya DNA sperm fragmentasi. Jadi DNA sperma itu mengalami kerusakan. Nah, itu juga sudah tidak bisa ngapa-ngapain kita. Tetapi yang juga ini perlu diwaspadai, antibodi anti sperma itu di mulut rahim. Kalau udah kayak gitu, solusinya gimana, dokter? Untuk si pria dan wanitanya terutama gitu ya, dok? Kalau antibodi anti sperma memang ada namanya satu teknik, itu namanya diambil, Mbak Ari, diambil yang namanya darah si darah pria, lalu istilahnya diberikan sama si wanita. Nah, itu ada tekniknya namanya ya. Dan yang kedua ada juga menurunkan imun si wanita. Lalu kalau untuk DNA spermatozoa yang mengalami fragmentasi atau kerusakan, itu sulit. Kita nggak bisa ngapa-ngapa. Hari ini teknologi memang katanya bayi tabung pun bisa gagal, angka kegagalan juga tinggi. Nah, pertanyaan berikut, kalau begitu cairan ejakulatnya mengalami cair, mengalami kurang volume, lalu refleks ejakulasinya nggak terjadi, cuman ingus, berarti dia nggak bisa nyemprot. Kalau di usia reproduksi middle, nggak bisa punya anak dong, artinya pasangannya. Kita perbaiki. Nah, biasanya kalau ketemu saya dengan kasus seperti ini, saya akan mencek kadar hormon testosteronnya. Biasanya hormon testosteronnya rendah. Begitu hormon testosteronnya rendah, kita perbaiki, biasanya mulai itu meningkat. Nah, itu pengalaman. Itu ya. Beberapa kali berarti ya, dok, ya, nggak cuma sekali aja gitu. Nggak cuma sekali, kita harus periksa dulu kadar hormon testosteron. Nah, pertanyaan berikut, waktu dia usia reproduktif, belum usia 50, 60, usia 30, boleh nggak kita perbaiki testosteron dengan cara disuntik? Itu nggak bisa. Karena akan mengalami kerusakan nanti yang namanya saluran dari testis itu, namanya vas deferens. Yang untuk setelah sperma matang di testis, itu kan keluar akan mengalami kerusakan. Ada teknik pengobatan yang lebih lagi lah gitu. Cuma minta maaf nih, pengobatannya kan nggak bisa saya share di sini toh, ya kan begitu. Tapi intinya adalah kita bisa perbaiki, kita naikkan kadar hormon testosteronnya, begitu Mbak Ari. Berarti kalau misalnya nih, dok, cairan ejakulatnya udah terlanjur cair gitu ya, bukan di usia produktif, misalnya di usia yang middle up gitu ya, 60 ke atas itu misalnya. apakah bisa jadi lebih sehat lagi, maksudnya lebih bisa kita perbaiki. Sama prosesnya dengan yang kalau di usia reproduktif dia masih pengen punya anak, beda lah. Kalau di usia 60 tahun, di usia-usia sudah tidak lagi memfokuskan diri pada punya anak, ya beda kita treatmentnya beda begitu. Yang satu mungkin cuma buat have a fun. Ya, gitu, fun kan, seks itu ada pernah saya ngomong tuh, seks itu 4. Pertama prokreasi, punya anak. Lalu yang kedua rekreasi, kebutuhan. 3 hari nggak hubungan seks, bagaimana Sabran? Pusing, Pak. Itu pasti ya, para pembaca Tribun Warta Kota, 3 hari nggak hubungan seks, pasti pengen. Otaknya pasti udah mulai, man is a sexual man. Baru yang kedua namanya intimacy. Nggak ada itu ribut pasti sama pasangannya. Baru yang ketiga institusi. Bisa terjadi yang namanya macam-macam di pernikahannya. Itu.
Terus kemudian ada treatment lain nggak sih dok? Misalnya selain pengobatan nih, kayak mungkin rajin olahraga kah gitu ya, atau makan sehat kah supaya bisa jadi lebih baik cairan ejakulatnya gitu dokter? Untuk yang namanya secara alami itu tidak ada. Karena based on cairan ejakulat itu hanya berdasarkan kadar hormon testosteron. Itu fakta. Jadi pengobatan itu, pertanyaan berikut Mbak Ari, bisa nggak kalau begitu kita balikkan, testosteron diperbaiki dengan apa? Dengan makanan alami. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Olahraga sekeras apapun olahraga nggak bisa. Karena dia di dalam. Produksi organ. Yang memproduksi apa? Testis terutama. Lalu cairan ejakulat yang memproduksi dua. Vesicula seminalis dan apa? Prostat. Gitu. Jadi ibaratnya tidak bisa kita perbaiki dengan hanya makanan. Begitu Mbak Ari. Dok, artinya kalau terjadi di usia muda dok, 30-40, ada indikasi bisa diagnosa gangguan prostat nggak dok? Misalnya dia cair juga gitu. Oh enggak seperti itu. Oh, enggak ya? Kalau prostat itu terganggu biasanya manifestasinya artinya sudah ada pembesaran. Nah, patut dicermati Pak Sabran, ini pertanyaan super nih. Kalau begitu bagaimana dampak dari cairan ejakulat yang cair ini yang artinya tergantung daripada kadar hormon testosteron? Bisakah penurunan kadar hormon testosteron itu menyebabkan prostatnya membesar? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau tiba-tiba ada tanda cairan ini di usia 60 ke atas, pertanyaannya kemungkinan besar prostat udah membesar. Kemungkinan besar iya. Kalau memang kadar testosteron dia menurun, karena akibat dari testosteron menurun Mbak Ari, prostat membesar. Salah satu adalah pembesaran prostat gitu. Itu. Jadi bukan gejala langsung gitu ya dok? Nah, tidak ada korelasi langsung berarti prostatnya membesar, cairan ejakulatnya enggak begitu. Ya. Terus dok, itu kan banyak ya sekarang dijual di marketplace dok, obat-obat yang bisa dibilang mereka tuh mengklaim bahwa bisa membuat cairan ejakulat tuh makin jos katanya gitu. Iklannya kayak gitu Bu, gitu. Gue pernah lihat nih. Nggak beli tapi. Nah, sebenarnya kalau obat-obatan mereka bilang sih herbal gitu loh dok. Itu aman nggak sih dok? Dan di situ ada BPOM-nya juga gitu dok. Ya, kita harus lihat dulu apa artinya. Memang yang jelas gini Mbak Ari. Segala sesuatu yang berdasarkan namanya produk herbal, kita harus hati-hati. Artinya harus ada herbal tetap obat. Ya, ini buat pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, herbal pun itu tetap obat. Jadi harus ada resep dokter. Harus ada supervisi. Oh, baik. Jangan sampai nanti tiba-tiba diminum, dimakan tidak ada manfaatnya, atau mengganggu organ yang lain, atau punya efek samping yang tidak diinginkan gitu loh Mbak Ari. Baik. Ya. Jadi lebih baik memang harus konsultasi dokter dulu dan diresepkan itu paling aman sih ya dok ya. Jadi harus diresepkan harus dari supervisi, instruksi dokter, berapa dosisnya, ya kan? Nah itu. Baik dokter, Bung Sabran masih ada tanya lagi? Baik dokter, silakan untuk sebelum kami tutup untuk ringkasan dari pembicaraan kita. Ya baik, kita akan kesimpulan ya, kesimpulan dari topik kita malam hari ini tentang cairan ejakulat. Itu nomor satu sangat bergantung daripada kadar hormon testosteron. Kalau kadar hormon testosteronnya rendah, makanya dampak manifestasi klinisnya adalah biasanya lebih cair, lalu lebih sedikit, refleksnya juga terganggu. Itu nomor satu. Nomor dua, begitu menghadapi problem seperti ini bisa diobatin, ya bisa diobatin. Karena apa? Menjadi masalah kalau didapati pada pria-pria usia masih reproduktif, masih mengharapkan keturunan. Nah, yang ketiga, tanda ejakulat yang bermasalah tidak mewakili kondisi istilahnya kondisi prostat, tidak.
pure hanya berbicara hormon testosteron yang mungkin menurun. Tetapi dari kondisi hormon testosteron yang menurun itu bisa berdampak klinis pada kondisi badan seluruhan. Itu harus tahu kita. Nah, jadi bagi pembaca Tribun Warta Kota, amati aja ya. Pada saat Anda melakukan hubungan seksual, coba lihat aja bagaimana kondisi ejakulatnya. Kalau sudah tidak nyaman, biasanya tidak nyaman Mbak Ari, nah, segera kunjungi dokter. Dan bila ingin bertemu sama saya praktek di Depok, di Pondok Indah, dan ada di Bogor ya. Dan itu saja mungkin Mas Sabran, Mbak Ari, kesimpulan yang bisa saya buat. Dan kalau ingin bertanya silakan chat ya, chatnya di WA ya, chat WhatsApp ya, bukan telepon ya. Bukan telepon, chat WhatsApp di 0813 8231 7586. Pasti saya balas. Saya ulang, pasti saya balas. Terima kasih. Itu saja Mas Sabran, Mbak Ari. Baik, terima kasih untuk pemirsa dan juga Sobat WK. Ya. Kita sudah bicara banyak banget mengenai cairan ejak. Jadi kita jadi tahu banget ya, jadi terang gitu ya Dok. Ya. Bagaimana sih yang sehat dan yang membuat pokoknya mengklaim bahwa itu masih perkasa tuh. Ciri-cirinya tadi kan udah disebutin ya Dok. Betul. Jadi harus kental gitu. Benar. Kayak sahabat gitu. Baik Dokter, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Bung Mas Sabran. Mbak Ari, Kita ketemu lagi malam Jumat depan dengan tema dan topik yang berbeda. Dan kalau ada pertanyaan seputar edukasi seksual atau seputar permasalahan seksual yang dialami oleh pemirsa sekalian, boleh ditanyain di bawah sini atau chat Dokter Binsar langsung. Kalau misalnya, Dokter Binsar Dokter Binsar tuh nggak jawab-jawab, boleh lah nanti titip pertanyaan di YouTube kita ya. Nanti kita pasti akan sampaikan di kolom komentar. Jangan malu, jangan takut, kita pasti akan bantu masalah Anda. Dan untuk konsultasi selanjutnya ke Dokter Binsar langsung ya, Dokter tadi udah punya 3 tempat ya Dok ya? Iya, 3 tempat. Dan ada nomor WA tuh ya. Boleh datang nggak ke kliniknya? Boleh banget. Boleh banget. Ya. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam dan sampai ketemu minggu depan. Cut. 21 menit.